Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailatil mubarakah nastati'u an naltaqiya marratan ukhra linastamirra dirasatana wa ta'allumana bil kitab durusil lughatil arabiyyati li ghairil natiqina biha. Alhamdulillah, di malam hari yang penuh keberkahan ini kita bisa melanjutkan, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan belajar kita, yaitu mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairil natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin, ya rabbal alamin. Aina wasalna fi liqa'ina al-madi? Di pertemuan kita yang lalu kita sampai di mana Ibu-ibu sekalian? Mana ya? Masih ingat? Yang udah mau hiwar ya kalau nggak salah. Baik. Wasalna ila ayyi darsin. Kita sampai di pelajaran keberapa? 42 halaman 42. Asofa apa tuh? Nggak ngerti bahasa Arab. Kemarin wasalna fi liqa'ina al-madi ila ad-dars ar-rabi'a 'ashara. Di pertemuan kita yang lalu kita sampai di pelajaran ke-14. Alaysa kadzalik? Bala, ahsantunna. Madza ta'allamna wa takallamna fi ad-dars ar-rabi'a 'ashara. Apa yang kita bahas dan kita pelajari di bab 14 kemarin? Apa saja ini, Bu? Ada idofal isma ila domiru. Idafatul asma ila dhamirai al-mukhatabin wal mutakallimin. Kum wa na itu. Kum wa na, itu mengidhafahkan ism ke dua dhamir. Dhamir kum dan na. Itu dhamirnya mukhatabin dan mutakallimin. Berikutnya al-mabhas atsani takallamna an istifham ayyu. ثم المبحث الثالث تكلمنا عن ضمير المخاطب المتصل التي هي التاء المتحركة. Semua tak yang berharokat. Wal akhir, dan yang terakhir yaitu al-mabhas ar-rabi' takallamna 'anil 'alamil a'jami, tentang ism alam non Arab. Gitu kan ya? Non Arab. La yunawwan. Baik. Mungkin Ibu ada pertanyaan tentang beberapa pembahasan kita ini kemarin. Pertama, idhafatul asma ila dhamirai al-mukhatabin wal mutakallimin. Kemarin kita bahas kalau kita ingin menggunakan dhamir antum dan nahnu sebagai mudhafun ilaihi, maka kita harus merubahnya menjadi dhamir muttasil. Antum jadi kum, nahnu jadi na. Ya kan Ibu ya? Kemarin misalkan ammun kita idhafahkan ke dhamir antum, maka jadi ammukum. Sayyarah jadi sayyaratukum. Kalau kita ingin mengidhafahkan ke dhamir nahnu, kata ammun ke dhamir nahnu, maka nahnu kita rubah menjadi na, jadi ammuna. Lalu sayyarah jadi sayyaratuna. Nah, dhamir ini kedudukannya sebagai mudhafun ilaih fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Gitu Ibu ya?
Baik. Mungkin ada pertanyaan Ibu di pembahasan ini? Nah, Yujat. Untuk yang kedua, kemarin kita membahas tentang ayu. Ayu ini kita sampaikan kemarin. Ayu ini secara makna tergantung konteksnya, tergantung susunan pertanyaannya seperti apa. Ayu ini bisa bermakna apa, bisa bermakna yang mana, atau bahkan bisa bermakna yang lain juga kalau digunakan selain kata tanya. Taib. Tapi ini adalah satu-satunya kata tanya yang mu'rab. Ya kan Ibu ya? Satu-satunya kata tanya yang bisa berubah harokat terakhirnya. Selain ayu ini, tidak ada kata tanya di dalam bahasa Arab yang bisa berubah harokat terakhirnya. Kan hal, man, ma, dan seterusnya. Aina. Dan seterusnya tidak ada yang bisa berubah harokat terakhirnya kecuali ini. Ayu. Ayu ini bisa berubah harokat terakhirnya sesuai dengan keadaan i'rabnya. Kalau marfu' maka ayu, kalau majrur misalkan diawali huruf jar jadi ayyi. Kalau misalkan mansub maka jadi ayya. Gitu Ibu ya. Bisa ayu, ayyi atau ayya. Tergantung keadaan atau kedudukan i'rabnya. Berikutnya, kemarin kita sampaikan juga ayu ini kedudukan i'rabnya selalu sebagai mudhof, ya kan Ibu ya? Iya. Selalu sebagai mudhof, kata setelahnya selalu sebagai mudhofun ilaih majrur. Mudhofun ilaih majrur. Makanya setelah ayu itu selalu majrur kasroh karena sebagai mudhofun ilaih. Gitu Ibu ya? Misalnya kemarin di sana ayu yaumin hadza. Hari apa ini? Gitu. Baik. Karena yaumin di sini kedudukannya sebagai mudhofun ilaih majrur. Berarti ayu sebagai mudhof, gitu kan, Ma? Ya. Baik. Tapi kalau misalkan membicarakan susunan lengkapnya, ini jumlah ismiyah. Mubtada'nya hadza, ayu itu sebagai khabar wa huwa mudhof. Gitu Ibu ya. Ini kalau mau bicarakan susunan secara lengkap ini, susunan kalimat secara lengkap. Hadza itu mubtada' muakhir, mubtada' yang diakhirkan. Dan wa ayu itu khabar muqaddam, khabar yang diawalkan, wa huwa mudhof. Selain sebagai khabar juga sebagai mudhof. Lalu mudhofun ilaihnya yaumin. Gitu ya, Ibu ya? Ya. Baik. Berikutnya kemarin tentang al-alam al-a'jami. Al-alam al-a'jami kita sebut juga kemarin nama non-Arab, gitu kan Ibu ya? Ya, betul. Nama non-Arab. Setiap nama yang lafadznya aslinya non-Arab, baik itu nama orang, nama daerah atau nama merek, itu kalau lafadznya non-Arab, maka Harakatnya tidak boleh tanwin. Harokat terakhirnya tidak boleh tanwin. Kemarin ada beberapa contoh di sana. William, Londonu, London, London. Pakistanu, Pakistan. Edward. Barisu, Baris. Ini bisa seperti ini. William dan Edward itu bisa harokatnya seperti ini, bentuknya seperti ini karena diakhiri huruf konsonan. Jadi yang bisa ditulis harokat terakhirnya dhammah atau tidak tanwin seperti ini itu nama-nama yang diakhiri konsonan ya, Bu. Kalau ditulis Arabnya jadi seperti ini. Tapi kalau nama-nama yang diakhiri vokal, nama-nama yang diakhiri huruf vokal dan kebanyakan nama orang kita itu diakhiri huruf vokal, itu biasanya huruf vokal tersebut membutuhkan huruf mat. Huruf mat. Misalkan apa? Alif. Jono kan? Jono kan? Jono itu tulisannya kan Junu kan gitu ya? Ada wawunya. Oh gitu ya Pak. Junu. Berbeda dengan John. Kalau John Junu pakai domah saja tanpa waw. Tapi kalau Jono diakhiri huruf vokal, maka harus ditambahkan kayak apa? Di sana itu untuk penyesuaian supaya tidak salah bunyi, tidak salah baca, gitu kan, Mas?
Jadi Junu itu kalau Jono. Tapi kalau John itu tulisannya tidak ada wawunya, diakhiri dhammah saja. Gitu ya, Bu ya? Ya. Jono, Joni, kalau Joni berarti diakhiri iya kan gitu ya? Jadi tabi'i ya. Matobi'i. Boleh lah. Matobi'i. Waalaikumsalam. Gitu ya, Bu ya. Biasanya kan orang kita kan kebanyakan itu diakhiri huruf vokal. Kan kalau diakhiri huruf vokal itu biasanya ada penyesuaian tambahan huruf mat. Biasanya seperti itu supaya menghindari kesalahan pembacanya atau melafadzkannya. Baik. Berikutnya kemarin kita membahas tentang at-ta al-mutaharrikah. Setiap ta yang berharokat di akhir fi'lun itu adalah dhamir. Misalkan kemarin katabta, katabti, katabtum, katabtunna. Dhahabta, dhahabti, dhahabtum, dan dhahabtunna. Nah, itu semuanya. Semua ta yang berharokat di akhir fi'lun adalah dhamir muttasil dalam keadaan rafa', kedudukannya sebagai fa'il. Dhamir muttasil dalam keadaan rafa', kedudukannya sebagai fa'il. sebagai Kenapa kok dalam keadaan rafa' berbeda dengan yang sebelumnya, yang kita buhuma, kita buhum itu dalam keadaan jar. Iya, dalam keadaan jar karena sebagai mudhafun ilaih. Ya kan Ibu ya? Iya. Atau misalkan disambung dengan huruf jar, misalkan fihi, fihima, fihim, fiha, atau dan seterusnya. Nah, itu majrur juga atau dalam keadaan jar karena diawali huruf jar. Tapi kalau di sini katabta, katabti, katabtum, katabtuna dan juga domir-domir yang dihafalkan ibu-ibu kemarin. Kataba, ada alif di sana. Katabu, ada wawul jamaah. Katabata, bukan katabat. Kalau katabat kan taknis kan namanya, bukan domir. Katabata, lalu katabna, ada nun niswah di sana, nun. Katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Domir yang bersambung di akhir fi'lun seperti itu semuanya dalam keadaan rafa'. Kenapa kok dalam keadaan rafa'? Karena sebagai fa'il, sebagai pelaku. Nanti insya Allah di bab selanjutnya akan kita bahas rangkaian jumlah fi'liyah. Ini rangkaian jumlah fi'liyah nanti ada fi'lun, ada fa'il. Fa'il itu selalu dalam keadaan rafa' atau selalu marfu'. Gitu ya, Ibu ya? Iya. Selalu seperti itu. Makanya di sini semua huruf ta di sini semua dhamir atau al-mutaharrikah di sini semuanya dalam keadaan rafa' karena sebagai fa'il. Gitu ya, Ibu ya? Iya. Dan PR-nya kemarin salah satunya ini. PR-nya kan ada 2 Ibu ya? Ada 2. Iya, Ustaz. Sebagian ibu-ibu nampaknya ada yang mengumpulkan salah satu tapi salah satunya belum dikumpulkan. Atau mungkin ada juga yang terkendala, mungkin pengumpulannya. Atau mungkin juga nggak tahu. Kalau Bu Anita kemarin sebelum-sebelumnya itu kelihatan ada filenya, masuk filenya, tapi tidak ada keterangan sudah diserahkan. Tapi sekarang sudah berubah, sudah bagus pengumpulannya. Sudah, alhamdulillah. Ustaz, nah, emang PR-nya ada 2 Ustaz? Waduh, saya salah nih ya. 2 yang mana Ustaz? Satu saja masuk. Pelan aja kan Ustaz. Bagaimana? Yang katabu itu aja kan Ustaz PR-nya. Ya. Satu lagi yang pelajaran 14 ya Ustaz. Yang ummahat dibikin jamak deh. Kemarin itu di grup saya itu juga. saya sampaikan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih. Afwan Ustaz, saya yang tak lihat ke classroom ini. Ya Allah. Salah deh. Itu yang halaman berapa ya Ustaz? Subhanallah. Itu yang mau produk kan ya Ustaz? Tugasnya mufradat, menghafal kosakata kan Ibu ya? Oh, kosakata yang ini ya, belum saya. Yang Bab 14. 14 ya. Di classroom ada kan Om ya? Kolomnya juga pemberitahuannya. Ya Ustaz. Sebentar. Iya atau iya?
Ada. Maaf Ustaz, afwan Oh, Ustaz, yang saya kemarin disusulin ya Ustaz. Nah, itu dan di sana kan ada dua ya. Bab pelajaran ke-14 ada pelajaran dua. 14. Yang satu itu kosakata, Oh, yang satu untuk tasrif fi'lun madhi itu kemarin. Dhamir muttasil raf'i. Kosakatanya tuh yang kum, antum gitu ya. Nahnu yang ini kan Ustaz. Kosakatanya yang mana, ayo? Kosakata maksudnya yang di kamus di belakang atau Di kamus kan Ustaz. Di kamus. Di kamus. Iya. yang ke-14 kamus yang di belakang? Pelajaran 14 kamu. Pelajaran 14. Oh, sudah saya submit minggu lalu. sebentar ya. Sebagian ada yang belum. Saya tadi kan bilangnya bukan semuanya belum, tapi sebagian belum mengumpulkan. Afwan saya udah Ustaz. Iya, sudah. Om. Belum. Oh, udah ya. Ya udah mungkin Ustaz bilang. Ya udah. Udah kok, bukan itu sudah. Iya, Tapi iya, ada beberapa yang belum, termasuk juga yang untuk fi'lun madhi kemarin ada yang belum. Nanti bisa disusulkan nggak masalah, Om. Gitu Om, ya. Nanti disusul, ya, untuk yang belum disusulkan nggak masalah, karena jangan kalau misalkan terlewat lalu tidak dihafalkan lagi, jangan seperti itu, karena ini bukan tujuan utamanya mengumpulkan tugas itu cuma karena disuruh Ustadz kan gitu ya, tapi ini akan berguna seterusnya untuk ibu-ibu sekalian, tugas-tugas ini yang dihafal seperti ini terutama, gitu Ibu ya. Iya Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Tapi saya udah ya Ustadz ya. Udah. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum Ustadz, Afwan telat. Waalaikumsalam. Nah, nggak masalah. Kita belum baca absen kok, Om. Nggak masalah. Santai aja. Yang sekarang akhir-akhir ini saya baca absennya di akhir karena biasanya kan ada yang terlambat gitu. Nggak masalah. Baik. Jadi insya Allah nggak ada kendala Ibu ya untuk dhamir muttasil dalam keadaan rofa ini kan sudah dihafal juga. Jadi nanti kita bisa mengkiaskan fi'lun yang lain. Misalkan kalau fi'lun kataba tinggal ada tambahan di akhirnya kan itu ya. Katabu. Nah, berarti kalau dhahaba juga demikian. Jadi dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna, gitu ya, Bu ya. Jadi kita menghafal itu maksudnya itu supaya nanti bisa mengkiaskan ke fi'lun yang lain, gitu ya. Karena sama saja, domir itu tambahannya sama seperti itu bentuknya. Domir, gitu Ibu ya. Bingung tidak? Baik. Ada pertanyaan Ibu dari pembahasan kaidah di pertemuan yang lalu ini? Hal min soal dari mulai kemarin idhofah, kemudian al-alam al-ajami tadi, kemudian ata' al-mutaharrikah ini, kemudian ayu. Hal min soal, ada pertanyaan? Lah ayo. Jawab. Insya nanti dengan soal kali. Bagaimana? Afwan, Ustadz izin bertanya. Naam. Ini berarti saya mengambil kesimpulan berarti semua domir muttasil dalam keadaan rofa sebagai fa'il. Terus kalau yang domir munfasil hanya bisa digunakan dalam keadaan zer dan nasab, begitu ya Ustadz ya? Tunggu gini Om ya. Astagfirullah. Kemarin saya rencana mau murajaah domir Om ya. Saya sampai lupa ini. Jadi gini Om ya. Domir, ini slide-nya coba kita buka Om ya supaya nanti lebih jelas. Domir itu semester 1 ya kemarin? Iya. Ardud dhamair. Jazakillah khairan katsiran atas pertanyaannya. Jadi saya ingat. Jadi ad-dhamair kemarin pembahasan ad-dhamair itu ada pembagian dhamir berdasarkan madluluha bi'tibari madluliha, berdasarkan makna yang ditunjukkan, wa dhamair bi'tibari zuhuriha wa adamihi, berdasarkan apakah dia nampak atau tidak, berdasarkan penulisannya lah gitu.
Ya, berdasarkan tulisan. Ya. Baik. Ad-dhamair bi'atibari madluliha. Dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan terbagi menjadi 3. Ada dhamir ghaib, kata ganti orang ketiga. Betul. Ada dhamir mukhatab, kata ganti orang kedua, dan ada dhamir mutakallim, kata ganti orang pertama. Ya kan Ibu ya? Betul. Ya, Ustaz. Ini pembagian dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan. Dhamir mukhatab misalnya apa? Afan, dhamir ghaib dulu. Dhamir ghaib misalnya apa? Ada huwa, huma, hum, Hum. hiya, huma, hunna. Hunna. 3 yang pertama itu untuk mudzakkar, 3 yang kedua untuk muannas. Dhamir mukhatab misalnya apa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini juga demikian, 3 yang pertama untuk mudzakkar, 3 yang kedua untuk muannas. Sedangkan dhamir mutakallim hanya ada 2, yaitu ana dan nahnu. Sama untuk mudzakkar dan muannas pakainya ana dan nahnu. Ini ya, Ibu ya, ini pembagian dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkannya. Berikutnya pembagian dhamir bi'atibari zuhuriha wa adamihi tanqasimu qismaini. Berdasarkan apakah dia nampak atau tidak, atau berdasarkan penulisannya, dhamir itu terbagi menjadi 2. Ada dhamir bariz atau dhahir, dhamir yang nampak, dia ditulis dan diucapkan. Ada dhamirun mustatirun. Dhamir mustatir itu dhamir yang tidak nampak, tidak ditulis dan tidak dilafatkan, tapi dia terkandung dalam suatu kata. Gitu ya. Ya. Misalkan kata tadi, kataba itu mengandung dhamir sebenarnya. Dhamirnya mustatir. Takdiruhu huwa. Sebenarnya ada dhamir yang terkandung yaitu huwa pada kata kataba. Zahaba juga demikian. Gitu ya. Dhamir baris sendiri, dhamir baris itu terbagi menjadi 2 lagi. Ya kan Ibu ya? Betul. Ya, Ustaz. Dhamir baris ada dhamir munfasil dan ada dhamir muttasil. Munfasil itu yang bagaimana? Munfasil itu yang secara penulisan tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Ya kan Ibu ya? Ya. Munfasil dhamir munfasil adalah dhamir yang secara penulisan tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya, dia harus berdiri sendiri. Gitu ya, Bu ya? Iya. Seperti yang di awal tadi, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, seterusnya sampai ana, nahnu, itu semuanya dhamir munfasil. Sedangkan dhamir muttasil itu adalah dhamir yang secara penulisan bisa disambung dengan kata sebelumnya. Ya kan Ibu ya? Dhamir muttasil adalah dhamir yang secara penulisan bisa disambung dengan kata sebelumnya. Baik. Ini sekilas seperti ini di halaman ini, tapi sebenarnya dhamir munfasil sendiri ada pembagian menjadi 2 bagian lagi, dhamir muttasil menjadi 3 bagian. Ya kan Ibu ya? Jadi 3 bagian. Iya, Ustaz. Dhamir munfasil, ad-dhamair al-barizah. Dhamir munfasil ada yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Ini kita garis tengah. Yang bagian atas itu lirraf'i. Maksudnya apa? Hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa'. Biasanya sebagai mubtada. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini semuanya hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa'. Biasanya sebagai mubtada. Gitu ya, Bu ya? Iya, Pak. Sedangkan di sana ada dhamir lin nasbi, kita memang belum mempelajarinya, tapi sekilas kita supaya tahu saja di sini, seperti di sana ada iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha. Iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ini semuanya dhamir juga, Ibu. Ya, Jadi iya ya. Enggak. Iya. Iya. Ini bukan 2 kata sendiri-sendiri, bukan. Ini satu rangkaian. Ini dhamir munfasil. Seperti di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Itu dhamir munfasil. Iyyaka di sana adalah dhamir munfasil dalam keadaan nasab. Tapi dalam keadaan hanya bisa digunakan dalam keadaan nasab. Kalau yang atas itu huwa sampai ana nahnu itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Sedangkan
mulai dari iyahu, iyahuma, iyahum sampai iya, ya, iyana, ini hanya bisa digunakan dalam keadaan nasab. Kalau dalam surat Al-Fatihah itu sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Makanya dalam keadaan nasab. Gitu ya, Bu ya? Kalau yang penting kita tahu di sini dhamir munfasil itu ada dua gitu ya. Yang paling sering dan masih kita yang sudah kita kenal di awal-awal ini baru yang digunakan dalam keadaan rofa saja. Huwa sampai ana nahnu. Gitu ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Ya Ustaz. Berikutnya dhamir munfasil. Berikutnya ad-dhamair al-muttasilah, dhamir muttasil. Dhamir muttasil sendiri sebenarnya ada pembagiannya. Ada 3 bagian nih, Ibu sekalian. Ada dhamir muttasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa, yang kita hafal kemarin. Gitu ya, Ibu ya? Ya. Ada dhamir muttasil yang bisa digunakan dalam keadaan nasab dan jar. Yang sudah kita hafal juga di akhir semester lalu. Lalu ada juga dhamir muttasil yang bisa digunakan dalam 3 keadaan, rafa, nasab, dan jar. Dhamir muttasil yang bisa digunakan dalam keadaan rafa itu yang kita hafal kemarin. Ada aliful isnain, ada wawul jamaah, ada atta al-mutaharrikah, semua tak yang berharokat. Ada nunun niswah. Makanya kemarin, dan ada ya al-mukhatabah. Kemarin kan ada kataba, ada tambahan alif kan, ya? Iya. Alif itu disebut aliful isnain. Itu dhamir muttasil dalam keadaan rafa. Katabu, ada tambahan waw di belakangnya. Itu wawul jamaah. Itu dhamir muttasil dalam keadaan rafa. Sebagai fa'il. Lalu ada katabata, itu tambahannya alif juga. Lalu katabna itu ada tambahan nun di belakangnya. Itu nunun niswah disebutnya. Nun niswah. Itu menunjukkan jamak muannas. Itu dhamir juga, dhamir muttasil dalam keadaan rafa. Gitu, ya. Lalu ada atta al-mutaharrikah. Ta mutaharrikah kemarin kita bahas. Lalu ada ya mukhatabah. Ya mukhatabah ini untuk dhamir anti biasanya. Ya. Tapi pada fi'lun mudhari' baru kita akan ketemu. Fi'lun mudhari' masih jauh. Untuk ya mukhatabah ini kita jumpai di fi'lun mudhari' untuk anti. Jadi anti taktubina, ada tambahan ya di sana. Ya di sini dhamir muttasil dalam keadaan rafa. Jadi ini dhamir muttasil yang ini hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Sedangkan dhamir muttasil yang pernah kita bahas dan hafal di akhir semester lalu dulu ya, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, ya kan ya Bapak ya? Yes. Kitabuhuma, kitabuhunna. Lalu kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Itu semuanya, semua hak dan semua kaf, kaki, kuma, kum, kunna, lalu semua lalu ada ya mutakalim di sana. Ada ya mutakalim. Kitabi berubah dari ana. Yaitu 3 ini, haul ghaib, kaful mukhatab, dan ya'ul mutakalim. Ini dhamir muttasil yang bisa digunakan dalam keadaan jar dan nasab. Dalam keadaan jar dan nasab. Baik. Bisa digunakan dalam keadaan jar dan nasab. Jadi ini mungkin tadi ada iltibas, ya, ada kesamaran tadi, mungkin pertanyaan yang terakhir tadi. Jadi dhamir yang kita hafal kemarin itu dhamir muttasil dalam keadaan rafa. Tapi yang kita hafal sebelumnya juga dhamir muttasil juga. Yang kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum secara penulisan disambungkan ya. Itu juga dhamir muttasil juga, tapi hanya bisa digunakan dalam keadaan jar dan nasab. Jar dan nasab. Oke. Kita memang belum mempelajari yang dalam keadaan nasab. Insyaallah di awal semester depan, semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Jadi kalau dalam keadaan nasab itu mungkin sebagai objek atau diawali huruf nasab. Misalnya innahu, innahuma, innahum, dan seterusnya. Gitu ya, Bapak ya. Ini sama-sama dhamir muttasil. Lalu yang terakhir di sana ada dhamir muttasil yang bisa digunakan dalam semua keadaan, baik dalam keadaan rafa, nasab maupun jar, yaitu na.
na al-mutakallimin, yang perubahan dari nahnu. Na itu bisa digunakan dalam keadaan rafa, bisa juga digunakan dalam keadaan jar dan nasab. Bisa semuanya. Makanya kita menemukan dalam ketika kita menghafal kitabuhu, kitabuhum, terakhir juga kitabuna, ya kan Ibu ya? Nah, kemarin ketika kita menghafal kataba itu juga terakhir katabna danah juga, ya kan Ibu ya? Na itu bisa digunakan dalam semua keadaan, baik dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab maupun dalam keadaan jar. Tapi intinya ini semuanya adalah dhamir muttasil Ibu sekalian. Gitu Ibu ya? Ini semuanya adalah dhamir muttasil. Secara penulisan dia bisa disambung dengan kata sebelumnya, ya atau ya? Iya, mutasil bisa. Ini semuanya dhamir muttasil. Sedangkan dhamir munfasil itu yang huwa, huma, hum, ya huma, hunna, anta, antuma, antum dan seterusnya, dan iyahu, iyahuma, iyahum. Itu ya Ibu ya? Masih bingung tidak Om? Maksud saya. Mungkin sekali dengan soal-soal ya Ustadz. Bagaimana Om? Tapi kalau udah pada prakteknya mungkin baru paham kan, kalau kayak gini kan pembagian ini mungkin masih ribet kali ya Ustadz. Ini teori ya, ini teori. Teori mungkin agak pusing gitu. Jadi kemarin dhamir muttasil dalam keadaan rafa, ini yang kita hafal kemarin. Jadi, kalau huwa nggak ada dhamir muttasil dalam keadaan rafa. Jadi langsung kataba, lalu yaktubani itu ada aliful isnan dan seterusnya. Ini dhamir lalu dalam keadaan nasab misalnya ra'aituhu, ra'aituhuma dan seterusnya. Ini contoh-contohnya dalam keadaan jar misalnya yang kita hafal dulu kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Lalu dhamir mustatir di sana ada untuk yang dhamir ghaib itu kataba, katabat, yaktubu, taktubu, itu dhamirnya mustatir semuanya. Itu dhamirnya huwa dan hiya. Lalu yang mukhatab taktubu dan uktub, itu dhamirnya anta dua-duanya. Lalu mutakalim aktubu dan naktubu, ana dan nahnu, untuk pada fi'lun itu dhamirnya mustatir. Baik. Ini mungkin nanti ini untuk dhamir ini tidak harus semuanya langsung paham saat ini Ibu sekalian. Itu nanti seterusnya insya Allah akan tetap dibutuhkan dan ibu-ibu akan tetap menggunakan itu semuanya. Pada saatnya mungkin ibu-ibu membuka catatan dhamir itu nanti baru nyambung baru paham, bisa jadi. Gitu Ibu ya. Baik Ustadz, paling nggak saya sekarang hafal ini dulu lah, mutasil. Yang penting dihafal dulu. Yang penting dihafal dulu. Jadi biasanya metode para ulama dulu itu kalau ngajar itu di awal-awal itu udah yang penting dihafal dulu saja. Dihafal dulu saja. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, insya Allah Allah akan membukakan pintu pemahaman. Saya dulu juga gitu juga masalah belajarnya. Yang penting udah hafalin dulu aja. Ntar lama-lama nggak tahu kapan mulai pahamnya nggak sadar juga saya. Ya mungkin kan kayak yang ada dibagi lirofi, linasbi kayak gitu-gitu kan taunya nanti kalau kita pada akhirnya keseluruhan kita udah belajar semua materi jadi ini toh gitu kan. Ini keadaannya sebagai apa gitu ya. Kalau sekarang ya udahlah ditelen-telen aja dulu. Yang penting dihafal aja gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin ibu-ibu. Saya nggak apa-apa kan kalau ngapalinnya cuma muntasil. Maksud dalam artian muntasil kan misalnya nyambung, munfasil kan kita saya maksudnya secara saya bodoh-bodohannya saya gitu dulu nggak apa ya maksudnya. Bodoh-bodohannya, pinter-pinterannya. Oh iya. Tapi yasarallahu warqana, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Amin. Baik, ada pertanyaan lagi ibu-ibu tentang pembahasan yang lalu? Tidak ada? Mungkin kalau tidak ada kita coba lanjutkan ke hiwar Ibu ya. Ya. Yes. Istahna as-safha ba'daha hunaka hiwar. Kita akan baca naqra. Ana aqra wa antunna tukarrirna. Saya baca dan ibu-ibu mengikuti seperti biasanya.
Di sana ada hiwar, ada percakapan antara al-fityah, ada beberapa pemuda dan seorang rojul yang namanya Hamid. Nah, kita nanti akan tahu siapa para pemuda ini dan siapa Pak Hamid. Gitu Ibu ya. Baik. Karena ba'di. Di sana yang memulai percakapan adalah al-fityah. Mereka menyampaikan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kalau orang Arab itu nada intonasi salamnya kan gitu ya. Assalamualaikum. Berbeda dengan kita. Biasanya kalau kita gimana? Assalamualaikum. Kumnya panjang biasanya. Assalamualaikum. Sampai ada dosen Livia itu mungkin saking saking memperhatikannya orang Indonesia kalau salam itu sampai sering menirukan. Assalamualaikum. 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 Jadi sesuai panjang pendek. Oke. Semua Pak Hamid menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di sana salah seorang pemuda dari mereka, Ahadul Fityah. Ahadul Fityah itu maksudnya salah seorang dari mereka, salah seorang dari para pemuda itu tadi. Ada yang bertanya, Ahadul Fityati, dia bertanya, Kaifa haluka ya ammi? Kaifa haluka ya ammi? Ma ma'ana kaifa haluka ya ammi? Apa kabar wahai bibi? paman? Masa Hamid gitu bilang bibi. Paman. Ya ammi. Bukan ammati tapi ammi. Kaifa haluka ya ammi? Apakah di sini Hamid itu berarti pamannya para pemuda tadi? Bukan paman yang beneran. Bukan beneran, tapi bohongan. Tapi gini jadi panggilan akrab untuk orang yang lebih tua di Arab itu panggilannya ya am, seperti itu. Ya am, ya ammi. Panggilan akrab untuk orang yang lebih tua itu biasanya pakainya seperti di dalam bahasa kita om, gitu kan ya? Oh iya Om, gitu. Om. Kayak begitu ya. Jadi maksudnya ya ammi ini panggilan akrab untuk orang yang lebih tua. Ya ammi, gitu ya. Orang yang lebih tua ya. Baik. Nastamir. Pak Hamid menjawab, Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Man antum? Man antum? Terus di sini Pak Hamid tidak mengenali para pemuda ini, ya kan Ibu ya? Iya. Di sana terbukti Pak Hamid bertanya, Man antum? Siapa kalian? Berarti memang bukan paman mereka kan gitu. Pak Hamid ini tidak mengenali para pemuda ini. Man antum? Siapa? Para pemuda ini siapa Ibu? Ahaduhum, salah satu dari mereka menjawab, Nahnu abna'ud Dukturi Musa. Nahnu Marratan ukhra, sekali lagi, Nahnu abna'ud Dukturi Musa. Nahnu abna'ud Musa. Ahsantunna. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Kami anak-anak Dr. Musa. Kami adalah anak-anak Dr. Musa. Ahsantunna. Di sana Musa, ad-Duktur Musa, abna'ud Dukturi Musa. Kata Musa di sini sebenarnya badal ya Ibu sekalian. Badal dari ad-Duktur. Badal dari ad-Duktur. Doktor itu banyak kan Ibu ya? Yang mempunyai gelar doktor itu banyak. Dokter siapa? Dokter Musa. Jadi Musa di sini sebagai badal.
Badal penjelas gitu ya Ustaz. Penjelas siapa yang dimaksud doktur ini? Doktur siapa? Gitu kan namanya. Baik. Seperti misalkan saya bilang ja'al ustadu. Ja'al ustadu ini sudah kalimat sempurna. Tapi ustadz siapa? Ustadz itu kan banyak. Misalkan ja'al ustadu Muhammadun. Nah, kata Muhammadun itu badal dari al ustad. Gitu ya, Bu ya? Ya. Ya. Nahnu abna'u Dr. Musa. Nastamir. Ini tadi berarti al-fityah tadi, para pemuda itu tadi siapa ya, Ibu? Anak-anaknya Dr. Musa. Abna'u Dr. Musa. Nastamir. Pak Hamid kembali bertanya, kembali merespon jawaban itu tadi. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiqi. Abu Sadiqi. Ahsantunna. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini kita artikan secara simpel, yaitu selamat datang. Ini sudah pernah saya sampaikan, ya. Ini kita terjemahkan secara simpel saja seperti itu. Tapi kalau kita terjemahkan secara harfiah betul-betul kata per kata itu malah susah. Karena ini ada beberapa kata yang terhapus. Maksudnya sengaja tidak disebutkan, tapi secara makna masih terkandung dan diniatkan di sana. Ahlan wa ahlan. Kalau ahlun itu maknanya kan apa, Ibu? Ahli. Ahlun itu apa? Orang Ahlun itu maknanya keluarga. Ahlun itu keluarga. Sahlun maknanya apa? Mudah. Lalu maknanya apa? Kayak gitu. Ini ada beberapa kata yang terhapus. Jadi kalau misalkan satu-satu kayak gitu malah bingung diartikan. Yang kita artikan secara mudah saja, yaitu selamat datang maknanya. Gitu ya. Welcome. Bukan keset. Welcome. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Soalnya sebenarnya kalau lengkap itu ji'takal ahli atau ji'takal ahli wa bisuhulah. Jadi kamu datang kita anggap sebagai saudara, sebagai keluarga dan dengan disertai kemudahan dari Allah kan kita. Intinya seperti itulah sebenarnya. Kalau diterjemahkan secara detail itu nanti jadi ribet dan panjang. Udah simpel aja, selamat datang. Lalu abukum sadiqi, apa makna abukum sadiqi? Ayah kalian. Ayah kalian adalah temanku. Ayah kalian adalah temanku. Berarti Pak Hamid ini siapa berarti? temannya ayah. Temannya siapa? Temannya Dr. Musa. Kan gitu ya, Bu ya? Pak Hamid ini berarti temannya Dr. Musa. Dr. Musa ini ayahnya dari para pemuda tadi. Baik. Suma di sana Pak Hamid kembali bertanya, "Aina ammukum asy-Syaikh Isa?" Halo? Apakah suara saya terputus, Ibu? Putus dong ya suara saya? Enggak, Ustaz. Enggak, ya? Oh, berarti saya yang Wadi. saya berarti yang enggak bisa mendengar barusan. Sekali lagi, Om ya, marratan ukhra. Aina ammukum asy-Syaikh Isa? Nah, saya mendengarnya terputus. Tapi enggak masalah. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Aina ammukum asy-Syaikh Isa? Di mana? Kalian Syekh Isa. Di mana paman kalian Syekh Isa? Ini pamannya asli kan Ibu ya? Kalau ini asli pamannya para pemuda ini. Kalau Hamid tadi dipanggil ya ammi, ini sapaan untuk orang yang lebih tua, sapaan akrab. Tapi di sini Syekh Isa ini betul-betul paman dari para pemuda ini.
Taib. Dan berarti Syekh Isa ini siapa? Siapanya para pemuda? Pamannya, karena ammuhum. Lalu apanya Dr. Musa? Saudaranya, gitu Ibu ya. Suara saya kedengaran tidak Ibu? Halo? Wati. Enggak putus-putus, Om. Enggak. Enggak, Ustaz. Enggak, Om ya. Oh, kok saya nggak bisa dengar apa-apa ya, Taib. Jadi begitu Om ya. Jadi Syekh Isa ini adalah saudaranya Dr. Musa. Taib. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu di bagian ini. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa contoh dari pembahasan yang kita bahas kemarin Ibu. Misalnya di sana halukum ini contoh penerapan dhamir antum kalau digunakan sebagai mudhafun ilaih, ya kan Ibu ya? Ya. Halo? Iya, Ustaz. Abukum juga demikian. Abukum ini kum ini mudhafun ilaih. Ammukum ini juga demikian. Ammukum. Ada lagi tidak dari pembahasan kita kemarin? Haluka, halukum. Anda di antaranya misalkan di sana Musa, dan Isa ini mamnu' min as-sarf. Tidak boleh ditanwin. Gitu ya, Bu ya? Oh iya. Baik. Karena ini termasuk nama a'jami, al-alam al-a'jami. Kebanyakan nama nabi itu nama non Arab, kan gitu Ibu ya? Kita sampaikan kemarin. Kebanyakan nama nabi itu nama non Arab. Jadi tidak boleh tanwin. Nama-nama nabi dari 25 nabi yang boleh tanwin itu hanya berapa Ibu? 6. Hanya 6. Baik. Gitu Ibu ya? Nastamir. Di sana tadi pertanyaan terakhir dari Pak Hamid, aina ammukum Syekhu Isa? Lalu salah seorang di antara pemuda itu menjawab, karena ba'di, huwa maridun. Huwa maridun. Huwa al-ana fil mustashfa. Huwa al-ana fil mustashfa. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Huwa maridun? Dia sakit. Dia sekarang Dia sekarang di rumah sakit. Ini sakitnya karena di rumah sakit atau sakit karena udah rumah sakit? Di rumah sakit jadi tambah sakit tuh. Rumah sembuh gitu, atau rumah sehat gitu ya. Huwa maridun, dia sedang sakit. Huwal ana itu kalau panjang tetap dipanjangkan ya, jangan sampai anna, tapi huwal ana. Huwal ana fil mustashfa. Dia sekarang berada di rumah sakit. Kemudian Pak Hamid kembali merespon, syafahullahu. Man hadhihi at-tiflatu allati ma'akum? Man hadhihi Ma'ana hadhihi al-jumlah syafaahu Allah. Man hadhihi at-tifla? Semoga Allah menyembuhkannya. Siapa anak laki-laki yang bersama mereka? Siapa anak kecil perempuan ini yang bersama kalian? Fatahallahalaikuna. Pertama, syafahullah, semoga Allah menyembuhkannya atau semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Gitu kan, ini doa. Kemudian man hadhihi at-tiflah? Hadhihi at-tiflah. At-tiflah bukan at-tiflu. Ya kan, ya? Iya. Kalau at-tiflu maknanya anak kecil, laki-laki, mudzakkar. Kalau at-tiflah tuh berarti gadis kecil kan gitu ya? Oh iya, gadis kecil ya. Gadis kecil. Hadhihi at-tiflah. Maka pakainya hadhihi karena ini muannas. Man hadhihi at-tiflatu allati ma'akum? Siapa gadis kecil yang bersama kalian? Ini kan gitu ya? Ya. Tidak bingung ya insyaallah. Baik. Nastamir. Mas Yusuf. Baik. Nastamir. Karena ba'di. Hiya ukhtuna.
Hiya Iya. Baik. Ma ma'ana hiya ukhtuna? Dia Iya. saudara saudara perempuan kami dari kami. Dia Dia saudara saudara perempuan kami. saudara Saudari perempuan kami atau saudari kami Dia gitu ya. saudari kami. Baik. Kalau kita perhatikan ukhtuna, ini rangkaiannya apa Ibu? Idofa. Idofa. Rangkaian idhofah ya. Mudhofnya mana? Iya. Ukhtun, ukhtu di sana sebagai mudhaf, Mudhaf. berarti mudhafun ilaihnya. Nah, Itu dhamir Nahnu. muttasil. Dhamir muttasil itu itu dhamir muttasil dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih. Gitu Ibu ya? Iya. Dhamir mutasil jar. Hiya sebagai mubtada, ukhtu sebagai khabar wa huwa mudhaf. Lalu itu dhamir muttasil dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih. Ya. Manapun. Dan ini contoh penerapan kaidah yang kita bahas kemarin juga, yaitu nahnu kalau kita ingin menggunakannya sebagai mudhafun ilaih maka kita harus merubahnya menjadi dhamir muttasil. Jadi gitu ya. Baik, nastamir. Lalu Pak Hamid kembali bertanya, masmuha? Kalau salah seorang di antara mereka menjawab, ismuha Laila. Ismuha Laila. Siapa nama gadis kecil itu? Laila. Nama Laila. Baik. Thumma aina baitukumul jadidu? Aina Baikul jadidu. Ma ma'ana hadhil jumlah? Mana rumah kalian yang baru? Boleh. Boleh. Di mana rumah kalian yang baru atau di mana rumah baru kalian? Gitu ya. Boleh. Nah, tayyib. Di sana kalau kita perhatikan baitukum ini rangkaiannya idhofah kan Ibu ya? Yes. Ini contoh penerapan yang kita bahas kemarin juga. Baitukum, bait itu sebagai mudhaf, lalu kum ini dhamir muttasil dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Sedangkan al-jadid berarti sebagai apa Ibu? Khobar. Naat ya. Na'tun, ahsantun. Na'tun. Kalau khobar kan kalau satu kata saja harus nakirah, ya kan Om? Ya. Kalau Pakai sifat. ya. Di sana ada al-jadidu. Al-jadidu di sini sebagai na'tun dari apa? Dari Baitun. Dari bait. Ya kan Ibu ya? Na'tun dari bait. Bait al-jadid. Kenapa? Karena dulu kita mempelajari bahwasanya na'tun itu harus selalu sama dengan man'utnya. Ya kan Ibu ya? Iya. Kalau al dia al juga gitu ya Ustaz. Sebenarnya patokannya itu bukan al Ibu. Makanya ini yang saya mau tanyakan itu, kenapa kok di sini kata bait tidak ada alnya? Sedangkan na'tunnya al jadidu ada alnya. Karena kan sesudahnya sudah ada kumnya jadi sudah pasti idofa, bukan karena idofa ya bisa. sudah ma'rifah. Jadi sebenarnya patokannya itu bukan al atau tidak ada al, tapi nakirah atau ma'rifah. Gitu ya. Karena ism ma'rifah itu ada beberapa, ada 7 macam ism ma'rifah. Tidak semuanya ada al, hanya 6, satu dari 7 itu satu yang ada tambahan al di depannya, itu ma'rifah. Selain itu tidak harus ada alnya. Seperti ism isyarah, itu tidak ada al kan Ibu ya? Hadhihi, dzalika, tilka, tidak ada al. Tapi itu semua ism isyarah itu ma'rifah. Dhamir juga. Semua dhamir itu ma'rifah. Baik macamnya, jenisnya apapun, dhamir itu ma'rifah semuanya. Gitu ya, Bapak ya? Ism mausul, alladzi, allati itu juga ma'rifah. Semuanya ma'rifah, ism mausul. Jadi Nama orang atau ismul alam lah, ismul alam, nama orang, nama daerah, nama merek, semuanya ma'rifah. Meskipun tidak ada alnya. Gitu kan Ibu ya? Ustaz, maaf Ustaz, bisa diulangin nggak yang si 7 itu Ustaz? Sebenarnya itu bukan saat ini waktu untuk mempelajarinya. Nanti pada saatnya akan ada pembahasan sendiri di kitab Durusul Lughah ini. Semoga memberikan kemudahan. Akan tiba saatnya. Baik. Tunggu episode selanjutnya. Sementara dipahamin bahwa
kalau syarat na'tun dan man'ut itu bukan al-alnya tapi ma'rifatnya. Jadi kan dulu kita sampaikan pertama mudzakkar muannasnya harus sama, ya kan namanya? Ya, Ustaz. Mudzakkar muannasnya harus sama. Kemudian yang Arabnya harokatnya harus sama, harokat terakhirnya. Berikutnya nakiroh ma'rifahnya harus sama. Nakiroh ma'rifah. Jadi patokannya nakiroh ma'rifah, bukan ada alnya atau tidak. Karena biasanya ma'rifah itu tidak selalu ada alnya. Biasakan di sini kata baitukum, kata bait ini ma'rifah. Kenapa kok ma'rifah? Karena mudhof kepada ism ma'rifah. Setiap yang mudhof kepada ism ma'rifah, atau dengan kata lain, kalau mudhofun ilaihnya ma'rifah, maka mudhofnya jadi ma'rifah juga. Iya. Gitu ya. Jadi baitukum ini bait. ma'rifah Ustaz, karena bait. itu ma'rifah. Betul sekali. Baitukum ini ma'rifah karena mudhofun ilaihnya ini dhamir ma'rifah. Ya kan Ibu ya? Gitu ya. Berarti kalau misalkan dia tidak ada baituk, hukumnya tidak ada, berarti harus sama ya Ustadz ya, al-baitul jadidu. Kalau tidak ada domirnya kum, kalau tidak ada rangkaian idhofah di sini al-baitu al-jadidu, gitu ya. Al-baitu al-jadidu. Tapi di sini sebagai mudhaf kepada domir kum, baitukum al-jadidu. Gitu ya. Ya, benar Ustadz. Kan dia misalkan dia bersambung dengan domir begini Ustadz, terus di belakangnya ini, jadi dia bisa ketemu dan man'ut begitu ya. Afwan, ini saya dengarnya agak putus-putus, tapi saya coba tangkap. Ini kalau ini digunakan sebagai mudhaf kepada domir mutasil seperti ini, misalnya baitukum, itu bisa juga digunakan, bisa juga dirangkai dengan rangkaian na'at man'ut. Gitu ya pertanyaannya kalau nggak salah. Atau gimana? Maksudnya begini Ustadz, kalau misalkan kita ketemunya kata seperti ini, jadi bisa ketahuan na'at dan man'utnya begitu Ustadz ya. Jadi bisa. Jadi dia sebagai baitukum ini, dia baitu sebagai mudhof, hukumnya wa man'ut Ustadz ya. Berarti bait itu mudhof wa huwa man'ut, betul sekali. Iya, terus ya nama Ustadz ya, paham Ustadz. Syukron. Jadi dia itu dalam hal ma'rifatnya ini bentuk bisa macam-macam lah ya Ustadz ya. Ada 7 macam ism ma'rifah itu ada 7. Ya, pokoknya bisa 7. Nah, dalam tidak harus ada alnya. Tidak harus ada alnya. Salah satunya al itu salah satunya dan salah duanya itu adalah si baitukum ini. Kalau mudhaf kepada ma'rifah kan ya. Kalau mudhafun ilahnya ma'rifah, mudhaf itu jadi ma'rifah juga. Sebaliknya, kalau mudhafun ilahnya nakiroh, maka mudhaf itu tetap nakiroh. Gitu ya. Kalau mudhafun ilahnya nakiroh, mudhaf tetap nakiroh. Jadi si ininya kan ma'rifat, jadi ininya juga jadinya dianggap ma'rifat si baitukum ini karena si na'tunnya ma'rifah gitu ya Pak Ustaz. Kebalik, na'tunnya ma'rifah karena bait di sini ma'rifah. Man'utnya ma'rifah. Kan yang diikuti kan man'utnya. Na'tun itu mengikuti man'ut, ya kan ya? Oh iya. Jadi al-jadidu na'tun ini ma'rifah karena mengikuti bait yang ma'rifah. Bait di sini ma'rifah. Kenapa kok ma'rifah? Padahal tidak ada alnya. Dia ma'rifah karena mudhof kepada ism ma'rifah. Mudhof kepada ism ma'rifah. Atau kalau mudhofun ilaihnya ma'rifah. Jadi mudhofun ilaihnya Pak Ustaz, saya rada dalam nih. Ya udah gitulah. Iya. Jadi kalau mudhaf kepada ism ma'rifah, kalau suatu ism mudhaf kepada ism ma'rifah, maksudnya mudhafun ilahnya ma'rifah gitu ya? Mudhafun ilahnya ma'rifat, Ism yang mudhaf kepada ism ma'rifah, maka menjadi ma'rifah juga. Jadi si kum ini adalah
makrifat ya Pak Ustadz. Kan semua domir ma'rifah. Ah, ya. Oke, baik. Saya Ah. Iya, Ustadz. Semua domir itu ma'rifah. Semua Baik, isim isyarah ma'rifah. Semua domir ma'rifah. Semua isim mausul alladhi, allati dan turunannya ma'rifah. Semua ismul alam ma'rifah. Itu tadi, Iya. itu sudah termasuk menyebutkan di antara 7 itu. Yang ada tambahan al, lalu mudhaf ila ma'rifah, ismul alam, ismul isyarah, ism mausul, sudah 5 saya sebutkan. Oh, iya Ustadz. Iya. Jadi Ustadz, jadi begini, untuk biar lebih gampang menghafalnya, jadi domir ketika sebuah kata diidofakan kepada domir begitu, jadi dia walaupun Ma'rifah. tidak ada alif lamnya begitu Ustadz, tidak ada, Betul. berarti dia secara tidak langsung dia sudah jadi ma'rifah Ustadz ya. Naam, dia jadi ma'rifah. Ya, nah Ustadz ya. Dia jadi ma'rifah. Kan kalau mudhaf itu kan memang tidak boleh ada al kan, Om ya? Ya. Ustadz. Mudhaf itu memang tidak boleh ada al. Tapi dia bisa menjadi ma'rifah kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah. Misalkan kitabul mudarrisi dan kitabu mudarrisin itu berbeda. Ya kan, Om ya? Kitabul mudarrisi dan kitabu mudarrisin. Beda atau beda? Beda. Beda, Ustaz. Kalau yang pertama ma'rifah, kata kitab yang pertama ma'rifah karena mudhafun ilaihnya ma'rifah. Kitabul mudarrisi. Kalau yang kedua, kata kitab yang kedua nakiroh karena mudhafun ilaihnya nakiroh. Kitabu mudarrisin. Jangan terlalu dipusingkan, Om. Santai aja, Om. Nanti pada saatnya juga akan kita bahas lagi, insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ustadz sama-sama benar ya itu kalimat itu ya, kitabul mudarisi dengan kitabu mudarisin. Benar. Kitabu mudarrisin, kitabul mudarrisi, tapi secara makna itu tadi. Yang pertama ma'rifah, spesifik, yang kedua nakiroh, non spesifik. Oh, jadi bukan karena apa? Karena mudarisi dia harus pakai al, enggak ya, bisa aja si mudarisinya itu jadi ya udah, saya salah berarti. Ya sudah. Ya, yang penting itulah. Baik, Ustaz. Assalamualaikum jami'an. Jadi karena merupakan mudhof dari mudhof. Ini saya belum membahas ini tadi, mubtada'nya mana, khabarnya mana. Aina baitkumul jadi itu. Bait itu sebenarnya aslinya bait itu mubtada, dia mudhof, man'ut juga. Lalu aina itu sebagai khabar yang diawalkan. Ya, sekilas gitu aja lah, Om. Jangan terlalu dipusingkan. Nanti aja, kapan-kapan aja kita bahas lagi. Gitu, Om ya. Ya, Ustaz. Aina di sini khabar. Baik, kita lanjutkan. Karirna ba'di. Baitunal jadidu qaribun minal matari. Baitunal jadidu qaribun minal matari. Matari. Jadi ini to-nya harus dibaca panjang ya, jangan dibaca pendek, nanti maknanya berbeda. Kalau dibaca mator itu hujan. Di sini mator bandar. Baik, ma makna baitunal jadidu qaribun minal matari? Rumah baru kami dekat dari bandara. Rumah baru kami dekat dari bandara. Rumah baru kami dekat bandara. Enak ya kalau dekat bandara, tinggal loncat. Kalau kemana-mana. Perginya naik kereta. Baik, Assalamualaikum. Hal min soal fi hadhihi safhah. Ada pertanyaan Ibu-ibu di halaman ini? Baik tentang maknanya, susunan kalimatnya, rangkaiannya, atau mungkin harokatnya. Ada pertanyaan Ibu? Ayujat? Nastamir, di sana masih ada lanjutannya, Om. Hiwarnya agak panjang ini, Om. Karirna ba'di. A'antum fil madrasati tsanawiyati? Tsanawiyah, taknya yang panjang ya, nunnya pendek. Terkadang kita kalau sekedar mendengar saja atau
melihat tulisan Indonesianya, madrasah tsanawiyah, itu kita terkadang mengira nunnya panjang, tsanawiyah. Tapi ternyata aslinya tulisannya tidak, taknya yang panjang, nunnya yang pendek. Ya. Sanawiyah. طيب. ما معنى هذه الجملة؟ أأنتم في المدرسة الثانوية؟ Apakah Mereka apakah kalian SMA, di sekolah SMA? sekolah SMA. Kalian masih. Ahsantunna. Madrasah tsanawiyah itu SMA ya, Bu ya. Insya Allah nggak bingung ya, madrasah tsanawiyah itu SMA kalau di sana. Nah, kalau di kita madrasah tsanawiyah itu sedekat SMP, ya kan Om ya? Iya. Nah, berbeda istilah. Kalau SMP kemarin kita bilang apa Om? Madrasah Bukan mutawassithah. Mutawassithah. Sekolah menengah. Mutawassithah. Baik. Antum fil madrasatil Antum fil madrasatis tsanawiyati. Ini maksudnya menanyakan kalian itu sekolah di mana gitu ya. Apakah kalian sekolah di SMA? Gitu ya, maksudnya seperti itu. Ya. Tayyib, nastamir. Yarina ba'di. La nahnu bil jami'ati. La nahnu bil jami'ati. Ma ma'na la nahnu bil jami'ati? Tidak. Kuliah. Kami sudah kuliah. Kami di universitas gitu kan ya? Kami sudah kuliah. La nahnu bil jami'ati. Tayyib. Di sana ada huruf jar bi. Ya kan Ibu ya? B mungkin ketika kita awal-awal belajar B itu kita mengiranya selalu maknanya dengan, ya kan Om ya? Padahal sebenarnya huruf itu sebenarnya kalau dalam bahasa kita mungkin bisa kita artikan kata bantu Ibu. Harfun itu mungkin bisa kita artikan kata bantu dan maknanya biasanya bisa berubah tergantung konteksnya. Kalimatnya. Tergantung konteks susunan kalimatnya. Jadi kalau di sini tidak mungkin bermakna dengan, pasti di, kan gitu ya? Yes. Atau panda. Lanjut. Nastamir. Lalu di sana ada perincian yang disebutkan oleh pemuda ini. Karena ba'di. Ana fi kulliyatil handasati. Ana kuliyatil handasati. Wa Mahmudun fi kulliyatit tibbi. Wa Mahmudun fi Wa Ibrahimu fi kulliyati syari'ati. Wa Ibrahimu fi syari'ati. Jayyid. Wa Yusufu fi kulliyati tijarati. Wa Yusufu fi Baik. Ma ma'ana kulliyatul handasati? Fakultas teknik. Ahsantunna, fakultas teknik. Thumma kulliyatut tibbi, ma ma'ana? Fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran. Jurusannya Bu Anita dulu. Baik. Berikutnya, kulliyatus syari'ati, ma ma'ana? Fakultas syariah. Syariah itu apa tuh? Fakultas syariah, ya fakultas syariah. Kalau di sana istilahnya fakultas syariah, mungkin kalau di kita ini istilahnya fakultas hukum Islam, Ibu. Hukum Islam. Hukum Islam. Mungkin lebih cocok kalau di kita itu. Syariah sendiri kalau di sana sebenarnya itu porsi yang lebih banyak dipelajari adalah fikih dan usul fikih. Meskipun semuanya itu dipelajari, baik dari nahwu, shorof, kemudian tafsir, hadis, akidah, semuanya dipelajari, tapi porsi yang paling banyak dan memang yang paling ditekankan itu adalah fikih dan usul fiqh. Fikih dan usul fiqh. Gitu ya, Bapak ya. Jadi makanya mungkin lebih cocok di kita adalah Fakultas Hukum Islam. Yang termasuk tentang fikih muamalat jual beli itu di Fakultas Syariah dipelajarinya. Kalau saya dulu hanya 1 semester saja, dalam 1 semester mempelajari fikih jual beli itu hanya
ada dalam satu semester saja, di semester 4. Itu sudah semua dari awal sampai akhir. Tapi kalau di kita kan ada lagi apa? Ekonomi Islam ya. Ada lagi ekonomi Islam. Itu dipelajari 8 semester. Kalau di Fakultas Syariah hanya 1 semester, semester 4 aja. Berikutnya di sana ada kulliyatut tijarah. Apa makna kulliyatut tijarah? Fakultas Ekonomi ya. Bisa fakultas perdagangan atau bisnis, bahasanya bisa sama aja. Fakultas perdagangan dan fakultas bisnis sepertinya sama saja. Sama atau sama Ibu? Iya. sama. Sama kan, Mas? Saudara kembar, Mas. Fakultas dagang nggak lucu ya Ustadz, kalau di kita mah bisnis gitu kali ya. Gitulah. Fakultas perdagangan atau fakultas bisnis. Karena kalau kita cari fakultas mungkin istilahnya berbeda-beda, setiap negara istilahnya beda-beda. Kalau di Mesir biasanya pakainya kulliyatut tijarah, memang seperti ini, fakultas perdagangan atau fakultas bisnis. Kalau di Saudi sekarang tidak memakai istilah ini lagi, biasanya pakai istilah kulliyatu idaratul a'mal, itu fakultas bisnis. Tapi maksudnya sama, fakultas bisnis, gitu Mas? Baik. Kalau ekonomi bilangnya apa Ustaz? Iqtisad, kuliatul iqtisad. Ada tuh, nggak ada tapi. Ada, kalau saya pernah ngobrol sama orang Mesir itu ada kuliatul iqtisad, fakultas ekonomi. Iktisad. Iqtisad. Ada kolak-kolak. Iqtisad. Tayyib. Saya tanya Ibu, di sini ada 2 ism, yaitu Ibrahim dan Yusuf. Kenapa tidak tanwin? Huruf terakhir. Itu bukan nama orang Arab. Karena ini termasuk al-alam al-a'jami. Tidak boleh tanwin. Santun naftahna alaikum. Insyaallah enggak bingung Ibu ya. Baik, nastamir. Man dzalikal fata alladhi fi sayyaratikum? ما معنى هذه الجملة؟ Siapa pemuda itu yang di mobil kalian? Coba rangkaiannya dirapikan. Siapa pemuda yang berada di mobil kalian itu? Itunya biasanya kita kan di akhir gitu ya, enaknya. Kalau siapa pemuda itu yang ada di dalam mobil kalian, itu kan agak gimana gitu ya. Nggak masalah. Yang penting bisa difahami. Tapi untuk lebih bagusnya seperti itu. Baik, di sana insya Allah nggak ada kendala Ibu ya. Di sana sayyaratikum, di sana mudhaf dan mudhafun ilaih. Tapi kenapa kok sayyarati bukan sayyaratu? Karena sebelumnya ada harful jar. Harful jar. Insyaallah nggak bingung berarti. Baik. Nastamir. Pemuda yang ada di dalam mobil itu siapa? Mahmud menjawab. Huwa zamili. Siapa pemuda itu? Iya, teman saya. Temannya siapa? Temannya si Hamid. Mahmud yang bertanya. Hamid yang bertanya. Temannya Mahmud gitu ya? Temannya Mahmud. Ini ada Hamid, ada Mahmud, ada Muhammad. Mirip-mirip. Akar katanya sama, Hamidah. Nastamir. Hamdan. Min aina huwa? Aina huwa? Ma ma'ana? Dari mana dia? Jayyid. Lalu Mahmud menjawab, huwa min Inglaterra. Dia dari Inggris. Dia dari Inggris, Tayyib. Dari istilah Inggris itu ada beberapa istilah. Mungkin dari bahasa Inggrisnya juga ada beberapa istilah ya. Ada kalau di dalam bahasa Arab ada Inglaterra, ada Inggris, ada Britania. Itu maksudnya sama. Tayyib, nastamir. Huwa min Inglaterra. Lalu Pak Hamid kembali bertanya, Masmuhu. Ismuhu William.
Di sini tidak tanwin karena itu tadi. karena itu tadi. Karena dia al-alam al-a'jami. Ajami la yunaum. Jayyid. Suma Pak Hamid kembali bertanya, "Amuslimun huwa?" Muslimun huwa. Ma ma'ana? Apakah dia muslim? Muslim. Ahsantunna. Thumma Mahmud menjawab, "La huwa nasraniyun." La huwa nasraniyun. Abuhu ustadhi. Ismuhu Dukturu Edwardu. Ma ma'ana? La huwa nasraniyun. Tidak. Tidak, dia seorang Nasrani. Nasroniyun itu penisbatan sebenarnya, penisbatan kepada din Nasoro gitu ya. Din Nasoro. Nasroniyun di sana ya bertasydid di akhir seperti ini disebut, nanti akan kita pelajari secara tersendiri insyaallah. Ini ya nisbah, ya yang fungsinya untuk penisbatan. Lalu abuhu ustadzi ma makna? Ayahnya Guruku. Ayahnya adalah guruku atau dosenku gitu ya. Bukan ayahnya ustadz saya gitu ya. Karena dia Nasrani kan gitu. Jadi ustadz itu maknanya guru atau dosen gitu ya. Atau mungkin kalau dalam istilah apa gelar itu ustadz itu maknanya profesor malah gitu kan ya. Ustadz itu bukan berarti selalu Pak Ustadz yang ngajar ngaji gitu. Iya. Ini orang Nasrani. Baik. Ismuhu Dukturu Edwardu. Siapa ayahnya William tadi? Namanya Dr. Edward. Namanya Dr. Edward. Baik. Lalu di sana Mahmud sekalian di sana mendoakan keduanya, yahdihimallahu ilal islami. Karirna ma'ani. Yahdihimallahu ilal islami. Ma ma'ana hadhil jumlah? Semoga Allah memberi hidayah ke dalam Islam. Islam kepada mereka berdua ke dalam Islam. Santun. Yang penting gitu ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Dalam Islam ya. Baik. Kita didoain gitu. Karena Samir, Pak Hamid masih bertanya lagi. Ini Pak Hamid banyak tanya. Oh iya. Adhabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikumul yawma? Jayyid, ahsantuna. Marratan ukhra, sekali lagi. Adhabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikumul yawma? Adhabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikumul yawma. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Apakah kalian pergi ke rumah sakit mengunjungi teman kalian pada hari ini? Boleh hari ini, boleh di akhir, boleh di depan. Atau apakah kalian telah pergi? Apakah hari ini kalian telah pergi? Boleh seperti itu. Apakah hari ini kalian telah pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi paman kalian? Atau boleh hari ini yang diakhirkan? Gitu ya. Assalamualaikum. Dhahabtum di sana, dhahabtum ini yang kita bahas kemarin, ya kan Ibu ya? Ini penerapan dhamir muttasil dalam keadaan rafa. Tum di sini perubahan dari antum. Ini dhamir muttasil dalam keadaan rafa, kedudukannya sebagai fa'il atau pelakunya. Baik. Ilal mustashfa li ziyarah. Ziyarah di sana bisa bermakna mengunjungi, bisa bermakna menjenguk kalau konteksnya di sini, gitu ya. Menjenguk. Jadi ziarah itu tidak selamanya untuk orang mati gitu ya.
Ya. Identiknya di kita kan ziarah itu untuk orang mati kan, Wak? Ya. Ini kan pamannya di rumah sakit belum mati. Ah, Jadi kalau visa visit ke Saudi Arabia dibilang visa ziarah, visa ziarah betul sekali. Itu visa untuk kunjungan biasanya. keluarga. Nah, Betul. Untuk apa ya? Biasanya kalau sekedar siyahah, rekreasi itu kan pakai visa itu kan, Wak? ya. Baik. Istilahnya visa ziarah. Berarti ziarah. Kalau ziarah ke makam sendiri bahasa Arabnya Kalau ziarah ke makam juga ziaratul kubur juga ziarah juga istilahnya. Jadi Visit itu ya, mengunjungi ya. Visit. mengunjungi, betul, mengunjungi, maknanya itu mengunjungi. Sebenarnya mengunjungi. Tapi di kita itu seakan-akan sudah menjadi istilah kalau mengunjungi kuburan itu istilahnya ziarah kan gitu. Iya, iya. Padahal ziarah itu lebih luas penggunaannya, tidak hanya untuk orang yang sudah meninggal. Gitu, Berarti saya besok ziarah ke mall gitu ya, Ustaz. Atau misalkan aina dhahabti atau misalkan dhahabtu li ziyarati sadiqati. Dhahabtu saya pergi untuk mengunjungi temanku kan ya. Bukan berarti temannya ini udah meninggal kan gitu kan. Iya, iya. Iya, begitu ya, Bu ya? Iya, iya, Ustaz. Ziyarati amikum al-yawma. Al-yawma sebagai dzarf zaman. Berikutnya Yusuf menjawab, "Na'am, dhahabna." Naam dahabna. Ma ma'na? Ya, kami telah pergi. Kami telah pergi atau kami telah mengunjunginya. Ya, udah. Ya udah, ya sudah. Baik. Itu ya. Dan di sana ada fi'il dhahabna. Nah, di sini adalah dhamir mutasil, ya kan Ibu ya? Ya. Dhamir mutasil dalam keadaan rafa. Dan yang sudah kita hafalkan kemarin, katabna terakhir. Ya kan Ibu ya? Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu fi hadhihi safhah? Fi soal? La yujad? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita coba buka halaman berikutnya, Ibu. Tidak ada pertanyaan, betul Ibu? Karena mungkin nanti halaman berikutnya ini pertanyaan-pertanyaannya mungkin sebagian ada yang berkaitan, ada juga yang tidak. Maksudnya berkaitan dengan hiwar. Tidak ada pertanyaan, kita coba naftah as-safhah ba'daha, kita buka halaman berikutnya. Hunaka tamarin dan dimulai dari at-tamrinul awal. Soal ajib atau ajibi 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Di sana ada beberapa pertanyaan, ada 10. Mungkin sebagian bisa kalau dikaitkan dengan hiwar itu bisa ada kaitannya, tapi mungkin juga sebagian tidak ada kaitannya. Kecuali kalau kita membayangkan sebagai para al-fitiyah tadi. Itu ya? Misalkan di sini pertanyaannya man antum, kalau kita yang ditanya itu kan berbeda dengan yang di hiwar tadi kan ya. Kecuali kalau kita membayangkan sebagai yang di hiwar tadi, maka boleh berarti man antum nahnu abna'u duturi Musa, mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan jadi ini cara menjawabnya bebas ya Ibu, boleh seperti hiwar, kita membayangkan sebagai al-fitiyah, boleh sesuai dengan kondisi kita. Gitu ya? Wadih? Kita coba dari Bu Anita, tafadhali raqam 1. Man antum anti kali ya. Antuna kali ya. Man antum. Ya bayangin aja lah. Seumpama drama gitu. Nahnu. Nahnu. Nahnu tolibat. Apa ya? Kalau ini antum berarti mudzakar kan ya? Berarti nahnu. Sekarang antum ya. Nahnu tullabun fil kubaro gitu, salah? Boleh. Nahnu tullabun atau dilengkapi nahnu tullabun fi kubaro. Iya. Kubaro itu sebenarnya bentuk jamak. Kubaro itu bentuk jamak dari kambir ya.
Oh gitu Ustadz, yang saya kan soalnya kita namanya Kubaro ya, saya Kubaro. Itu sebenarnya terinspirasi dari itu juga sih. Oh, ya, ya. Kubaro itu artinya para pembesar gitu. Kubaro itu artinya para pembesar. Oh gitu. Ya mudah-mudahan jadi pada pembesar. Man antum nahnu tullabun gitu saja juga boleh. Gitu ya, fatahullah alaik. Boleh. Berikutnya Ibu Ashrah Mustami'ah, syafakillah. Ibu Ashrah tadi izin Mustami'ah ya? Saya lupa. Nah, syafakillah Ibu Ashrah. Berikutnya Ibu Citra, Miss Suci, apakah bisa bergabung? Ustaz. Baik. Silakan Om. Oh ini Zoom user. Rokam Isnan. Aina baitu anaknya gimana Om keadaannya? Ya udah tidur Ustaz. Alhamdulillah. Sakit Om atau gimana? Sih dia ngantuk aja. Oh, ya serallahu muraki. Jawabnya Aina baitukum? Di mana rumah kalian? Al-jawab. Bebas mau seperti di luar atau misalkan rumahnya Bu Citra sendiri misalkan di mana gitu boleh. Baituna. Oh, berarti Baituna ya? Baituna di Bukit Cimak gitu ya Ustaz? Baituna fi Bogor gitu. di Bogor. Bogor bilangnya Om ya, jangan bujur. meskipun tulisannya nanti pakai Jim, jangan bilangnya tetap bacanya seperti aslinya Bogor. Baituna fi Bogor gitu Om ya. Fatahullah alaik. Kalau orang Sunda katanya itu maknanya nggak bagus Om ya. Iya. Tapi biasanya penulisan Arabnya masalahnya gitu biasanya. Oh kalau Bogor bujur ya Pak Ustadz? Biasanya gitu, tapi orang-orang Bogor nggak terima gitu. Tayyib, alaikum. Makanya kalau orang Bogor itu biasanya nulisnya nggak gitu, beda biasanya. Biasanya pakai go. Biasanya pakai kaf atau pakai ghin. Biasanya pakai kaf atau pakai ghin. Tapi kalau orang Arab biasanya pakai jim karena sebagian negara Arab G itu jim itu dibacanya G. Seperti ar-rajulu, ar-rogul itu rajul. Gitu ya? Gitu sih. Sebagian negara juga Qaf itu G. Nah, gahwah ya. Jadi itu terkait dengan lahjah sebenarnya, terkait dengan lahjah. Bujur. Tapi kalau ditanya dari mana atau rumahnya di mana itu jangan bilang bujur gitu ya. Di Bogor tetap Bogor. Iya. Assalamualaikum. Jayid. Baituna fi Bogor. Itu tadi apa ya? Baik, Bu Citra untuk pengumpulan tugas nggak ada kendala kan Om ya? Saya lihat sebelum-sebelumnya untuk uploadnya bagus, maksudnya tandanya sudah terkumpul gitu ya, sudah mengumpulkan. Tapi ini yang terakhir kemarin seperti Bu Anita sebelumnya, filenya sudah ada tapi tulisannya masih belum mengumpulkan gitu. Tapi sudah bisa saya nilai. Tapi sudah bisa saya nilai. Terinspirasi, terpengaruh ya, terprovokasi. Baik, fatahullah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita lanjutkan. Bu Dewi, apakah hadirah Bu Dewi? Hadiro Ustadz. Silakan Om. Raqam salasa. Man rabbukum? Kum. Jawabnya saya Ustadz ya. Kalau di sini rabbukum, kum itu kan perubahan dari antum, jamak. Berarti jawabnya jamak juga. Rabbuna.
Rabbunallah. Rabbunallahu a'lam. Ahsanti. Rabbunallahu gitu ya. Rabbunallahu. Rabb kami adalah Allah. Gitu ya, nggak bingung ya, insyaallah. Insyaallah ya. فتح الله عليك. بعدها فتح الله عليك. ديتا نور فاضلة فتح الله عليك. تفضلي رقم 4. ما لغتكم؟ Lugatukum lugatuna Indonesia. Kalau bahasa itu biasanya ditambahkan ya nisbah di belakangnya dan jadi muannas karena lughah itu muannas. Jadi kalau ditanya ma lughatukum, kalau mau jawabnya Indonesia, lughatuna al-Indonesiyatu. Oke, ya. Al-Indonesiyatu. Kalau bahasa Arab al-Arabiyatu, gitu ya. Jadi ada tambahan ya bertasydid dan tak marbutah di belakangnya. Itu bahasa maknanya biasanya. Gitu ya. Bingung tidak Ibu? Pokoknya ada itu ya nisbah itu tadi. Ya nisbah dan tak marbutah. Ada itunya pakai al ya Pak Ustadz ya. Pakai al. Al-Indonesiyatu. Gitu ya. Indonesia. Ibu-ibu bisa kan ya nulis Indonesia? Masa orang Indonesia nggak bisa nulis Indonesia? Indonesia gitu ya. Itu panjang pendeknya sesuai dengan apa yang saya ucapkan tadi. Indonesia. Ya setelah ya itu ada alifnya biasanya. Tapi kalau misalkan kita menunjukkan bahasa tadi al-Indonesiyatu. Langsung di ini enggak apa-apa. Langsung ya bertasydid. Setelah sin langsung ya bertasydid. Ya. Baik. Baik, Nastamir. Baik, Nastamir. Ibu ada pertanyaan? Ayo Wujud. Nastamir, Ibu Edita Anggraini, tafadhali raqam 5. Aina madrasatukum? Naam, aina madrasatukum? Madrasatuna fil madrasati tsanawiyati. Madrasatuna Fil madrasati tsanawiyati. Baik, boleh seperti itu, tapi biasanya kalau pertanyaannya seperti ini, biasanya itu menunjukkan tempat, biasanya. Bisa menunjukkan tempat. Kalau misalkan nanya kalian sekolah di mana, aina tadrusun atau aina darastum, biasanya gitu. Itu sekolah. Kalian sekolah di mana gitu. Tapi aina madrasatukum ini sekolahnya kalian di mana? Sekolahnya itu alamatnya di mana gitu. Lokasi gitu ya. Lokasi. Lokasinya di mana? Berarti madrasatuna fi Jakarta. Surabaya gitu ya. Boleh. Madrasatuna fi Surabaya gitu ya. Surabaya. Madrasatuna fi Surabaya. Nggak bingung ya insyaallah. Astagfirullah. Nastamir ba'daha setelah Bu Edita, Bu Erlinawati apakah hadirah? Hadirah Ustaz. Silakan raqam 6. Antum muslimun? Antum muslimun. Na'am. Muslimun. Nahnu muslimuna gitu ya. Jayid. Na'am, nahnu muslimuna. Mudah insyaallah. Fatahullah alaik. Ba'daha Bu Erlinawati maridah. Syafaha Allah. Berikutnya Fadilah apakah hadirah? Hadirah Ustaz. تفضلي رقم 7. أفي بيتكم حديقة؟ Na'am. Na'am. Nahnu. نعم نحن. Bukan Ustaz. Na'am. Terus itu. Nah. Ya diulangi saja pertanyaan itu. Iya, nahnu berarti nahnu fi
Langsung saja, tidak usah ditambahkan nahnu, langsung Baik. fi, lalu kumnya saja yang dirubah. Nah, baik. Baik. Fi Naam, baituna. Fi baituna. fi baitu atau fi baita. Baitina. Naam, fi baitina. Baitina hadiqatun. Ahsanti, na'am fi baitina hadiqatun. Gitu ya, Ibu ya? Yes. Fadilah agak bingung ya? نعم في بيتنا حديقة في بيتكم حديقة نعم في بيتنا حديقة itu kan Ibu ya? Ya. Allah نستمر بعدها Ibu Herawati حاضرة Hadir Ustaz. طيب silakan Om تفضلي Aindikum عندكم sayaratun sayaratun. نعم Na'am. الجواب Indana sayaratun. أحسنتي عندكم سيارة نعم عندنا سيارة ini paling mudah jawabnya na'am نعم عندنا سيارة gitu Ibu ya فتح الله عليك وهراوي جيد بعدها Ibu Indah مناديانة حاضرة Hadirah. طيب حاضرة تفضلي Aina mudarrisakum. مدرسة atau مدرسي Aina mudarrisakum. Aina itu mempengaruhi i'rab tidak? Enggak ya. Tidak kan ya? Berarti mudarris tidak ada Iya. faktor yang mempengaruhi. Berarti bagaimana? Aina mudarrisukum ya. Kalau tidak ada yang mempengaruhi, berarti kan marfu tetap ya, dhammah, aslinya dhammah. Ya kan Om ya? Aina mudarrisukum al-jawab. Mudarrisukunna. Mudarrisuna. Mudarrisuna. Itu kan nama gurunya gitu ya Ustaz. Dan Aina itu bertanya tentang apa Om? Gimana? Siapa guru kalian? Bertanya tempat kan Om ya? Aina itu kan tempat Om ya? Oh iya. Oh iya maaf. Di mana guru kalian? Mudarrisuna fil fasli. Ahsanti, udah gitu saja. Mudarrisuna fil fasli. Mudah kan Om ya? Ya Ustaz. Aina itu menanyakan tempat. Fatahullah alaik. Iya. Selanjutnya raqam 10. Ibu Kurnia apakah hadirah? Ibu Kurnia. Silakan Ibu Kurnia. Antum mudarrisuna? Antum mudarrisuna? Na'am. Nahnu mudarrisukum. Pelan-pelan. Mudarrisuna tetap Om. Antum mudarrisuna, yang dirubah antumnya saja, mudarrisnya tidak usah dirubah. Nahnu mudarrisuna. Nahnu mudarrisuna, gitu kan? Mudarrisuna itu kan jamak mudzakkar kan, ya? Jamak mudzakkar salim. Kalau kita dengan kami itu sama-sama ya? Sama, pakainya nahnu. Kami, kita sama, pakainya nahnu. Yang membedakan hanya konteksnya saja. Naam. Ini kan bertanya apakah kalian guru kami ya? Apakah kalian guru kami gitu ya? Bukan. Antum mudarrisuna, apakah kalian para guru? Apakah kalian semua guru? Kan gitu ya? Iya. Kan ini mudarrisuna berdiri sendiri kan ya? Ini sebagai khobar. Antum mudarrisuna. Kami ya. Kalau yang kami itu yang mutasil ya. Kalau idhofah misalkan mudarrisuna, mudarrisukum kayaknya. Gitu Om ya? Bingung tidak Om?
Assalamualaikum. Ada pertanyaan Ibu? Amin soal. Ustadz Ada yang yang nomor 6. 8. Yang nomor? Yang nomor 8. Nomor 2? Kalau Nomor 8. nomor 8. Kalau jawabannya la gitu gimana Ustadz? A'indakum sayyaratun la. La ma indana. Oh, ma indan. Ada ma nafiyah ya. La ma indana sayyaratun. Kalau diganti dengan barang lain gitu Ustaz, misalkan sepeda gitu, darajatun. Biasanya tetap disebutkan, dinafikan dulu ini. La ma indana sayyaratun, indana darajatun. Biasanya tetap dinafikan dulu yang awal pertanyaannya ini. La ma indana gitu. La itu menafikan a kan namanya? A. Indakum a itu dinafikan dengan la. Apakah? Nah, jawabannya tidak. Lalu indakum sayyarah itu dinafikan dengan ma nafiyah, ma yang artinya tidak. Ma indana kan artinya sayyarah. Indana gitu. Kalau mau menyebutkan kami punyanya sepeda atau sepeda motor kan. Baru disebutkan setelahnya indana darajatun gitu ya. Ustaz, syukran Ustaz. Ada lagi pertanyaan Ibu? Hal min soal? Ayo Jad. Ini sebenarnya tamrin ini melatih kita untuk menggunakan dan merubah dhamir Ibu sekalian. Misalnya kum jadi na, ya kan Ibu ya? Hampir semuanya seperti itu. Antum jadi nahnu. Kum jadi na. Assalamualaikum. Tayyib. Tidak ada pertanyaan Ibu sekalian? Kalau tidak ada pertanyaan, ini ternyata sudah nggak terasa ini. Sampai jam 10. Saya minta maaf Ibu. Ini untuk tamrin kedua ini kita jadikan PR saja ya Ibu, supaya nanti menyikat waktu kita. Karena ini biasanya agak lama. Ini perintahnya iqra waktub au iqra'i waktubi. Bacalah dan tulislah. Gitu ya, Ibu ya. Bacalah dan tulislah. Ini melatih kita untuk menulis dan membaca tanpa harokat. Gitu ya, Ibu ya. Ini mungkin saya contohkan dulu nomor 1 dan nomor 2. Jadi nanti Ibu-ibu PR-nya 10 nomor. Nomor 1 misalkan di sana, nahnu muslimuna. Allahu rabbuna wal islamu dinuna wan nabiyyu Muhammadun sallallahu wasallam rasuluna wal qur'anul karimu kitabuna wal ka'batu qiblatuna wal arabiyyatu lughatuna. Panjang ya. Panjang ya? Oh. Lumayan nih. Lumayan. Kayaknya kan saya jawab udah, ya. Jadi tulisannya seperti itu. Seperti di layar. Kalau ibu mau mengharokati, nahnu muslimuna Allahu rabbuna wal islamu dinuna wa nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna wal qur'anul karimu kitabuna wal ka'batu qiblatuna wal arabiyyatu lughatuna. Berikutnya raqam isnan, saya jawab juga nomor 2. Aina mudarrisukum ya ikhwanu? Kharajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Gitu ya, Bapak ya. Aina mudarrisukum ya ikhwanu? Kharajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Baik, begitu ya, Bapak ya. Nanti ditulis dan diharokati dengan lengkap. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ada pertanyaan Ibu dengan tugas ini? Nanti dimulai dari nomor 3 ya Ustaz? Dimulai dari nomor 3, jadi 10 nomor, dari nomor 3 sampai nomor 12. Gitu ya Bapak ya? Mudah insya Allah. Atau kurang Om? Kalau kurang saya tambah. Oh, nomor 3 sampai 12 ya Ustaz. Ya, baik. Nah. Sebenarnya saya ada satu lagi Om, PR-nya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa Om. Satu lagi itu latihan 6 Om. Latihan 6 itu halaman berapa untuk Ibu? Latihan 6 itu halaman 48. Halaman berapa? 48. 48. Halaman 48.
Kita PR-kan sekalian aja Om ya di sini. Memang ini aslinya PR-nya yang ini, aslinya. Kalau Ya. tadi karena titik panjang, jadi saya yang memutuskan dibuat PR tadi. Kalau yang latihan 6 ini memang asli PR. Di sana perintahnya, iqra'il mithala thumma hawwilil jumal al-atiyata mithlahu. Bacalah contoh berikut, kemudian rubahlah susunan-susunan kalimat di bawah seperti contoh tersebut. Contoh yang nomor 1 di sana, anta dhahabta ilal madrasati. Anta dhahabta ilal madrasati. Dirubah dhamirnya menjadi jamak. Gitu Ibu ya? Dhamirnya dirubah menjadi jamak, jadi antum dhahabtum ilal madrasati. Mudah kan Ibu ya? Mudah sekali. Tinggal dirubah dhamirnya menjadi jamak. Anta dhahabta jadi antum dhahabtum. Yang lain nanti mengikuti anta kharajta, anta jalasta, aina dhahabta, limadza kharajta. Ini tinggal dirubah dhamirnya menjadi jamak semuanya. Mudah kan Ibu ya? Ada pertanyaan? Hal min soal? Halo? Iya Ustadz, insya Allah. Baik. Jadi tugasnya tulis semua untuk pekan ini, tugas tulis semuanya. Yang pertama tadi latihan 2 nomor 3 sampai nomor 12, dan yang kedua latihan 6 nomor 2 sampai nomor 5. 2 sampai 5 saja, udah cuma 4 ini. Nah, semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal sebelum kita tutup Ibu-ibu? Ayo Jad. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Belum Untuk absen. Oh iya, subhanallah. Absen tadi sebagian yang sudah menjawab sudah saya cicil. Oh, iya. Untuk yang belum sempat menjawab tadi. Baik, kita coba baca. Ibu Kurnia tadi hadirah ya? Ba'daha Ibu Lina. Hadirah Ustaz. Assalamualaikum. Ba'daha Ibu Nina. Ibu Nina Miranti. Tadi di awal sepertinya ada 18 semuanya, sekarang tinggal 17. Ada yang belum sempat terabsen kah? Berikutnya Ibu Nurila. Hadir Ustaz. Hadirah. Assalamualaikum. Ba'daha Ibu Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah. Hadirah. Hadirah. Assalamualaikum. Ba'daha Ibu Titi. Hadir Ustaz. Hadirah. Ba'daha Bu Yuni. Hadirah Ustaz. Hadirah. Assalamualaikum. Atau mungkin tadi Bu Nina ya yang mungkin terputus. Tidak masalah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita cukupkan sampai di sini Ibu ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqamahan, kesabaran serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, juga kepada semua orang yang kita sayangi. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan.